Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-Imam al-Hafidh Umar ibn Ali ibn al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 84 min al-hijratin nabawiyyah fi kitabihi at-tadhkirah fi ulumil hadith. Qala rahimahullahu ta'ala wa li'tibaru wa huwa ka'ay yarwi Hammad bin Salamah masalan haditha la yutaba'u alaihi an Ayyuba an Ibn Sirin an Abi Hurairah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal i'tibar wa huwa ka'ay yarwi Hammad bin Salamah. Kata beliau, al-i'tibar. Ini sekarang pembahasan berkenaan dengan al-i'tibar wal mutaba'ah wasyahid. Al-i'tibar wal mutaba'ah wasyahid. Baik. Al-i'tibar ini ya adalah sabrur riwayah. Kalau kita bisa katakan seperti itu. Al-i'tibar adalah mencari atau mengumpulkan jalan-jalan hadis untuk dijadikan i'tibar. I'tibar yakni mutaba'ah. Ya, al-i'tibar adalah ketika dikatakan oleh para ulama fulan yasluhu lil i'tibar. Fulan yasluhu lil i'tibar yakni fulan dia bisa untuk dijadikan penguat. Ya, dia bisa dijadikan untuk penguat. Jadi al-i'tibar adalah proses mencari jalan-jalan lain suatu hadis, ya. Jalan-jalan lain suatu hadis guna dijadikan sebagai mutaba'ah atau sebagai syahid. Sebagai syahid. Maka al-mutaba'ah demikian pula asy-syahid setelahnya. Kata beliau rahimahullah, wal mutaba'atu ayyarwiyahu Ayyuba ghairu Hammad wa hiya al-mutaba'atu tammah wasyahidu ayyarwiya atau ayyurwa haditsun akhar bima'nahu. Nah, maka al-mutaba'ah dan asy-syahid ini merupakan natijah hasil yang didapatkan dari proses i'tibar. Dari proses al-i'tibar. Jadi i'tibar adalah proses mencari jalan. Karena itulah i'tibar tidaklah dilakukan kecuali kepada hadis yang disangka sebagai hadis yang gharib. Ya, disangka sebagai hadis al-gharib. Sudah berlalu penjelasan bahwasanya ketika kita mendapatkan suatu jalan hadis, misalnya di depan kita ada sebuah hadis satu sanadnya, sanad dan matannya misalnya. Maka hipotesa awal kita kepada hadis ini adalah hadis gharib nisbi. Gharib nisbi, yakni nisbi dari sudut pandang yang kita dapatkan sekarang. Ya. Untuk mengetahui hadis gharib nisbi ini betul-betul gharib mutlak ataukah justru dia mungkin masyhur, ada jalan lain atau minimal gharib atau bahkan mungkin mutawatir, ya, maka perlu dikumpulkan jalan-jalannya. Nah, proses mengumpulkan jalan-jalan inilah yang dinamakan i'tibar. Setelah kita mendapatkan pendukung dari jalan-jalan pendukung dari jalan lain atau riwayat lain untuk hadis yang kita di depan kita ini, maka pendukung itu ada dua jenis, ada al-mutaba'ah dan ada asy-syahid. Kita lihat kata beliau rahimahullah, wal i'tibaru, ya, dan sebaliknya kalau memang setelah dikumpulkan jalan-jalannya, setelah dilakukan i'tibar, ternyata hadis yang di depan kita ini tidak memiliki pendukung dari jalan yang lain sama sekali, maka barulah kita katakan bahwa hadis ini adalah gharib mutlak. Hadis yang di depan kita ini gharib mutlak. Maka gharib mutlak tidak bisa kita jatuhkan, ya, vonis kepada suatu hadis bahwa dia adalah gharib mutlak kecuali setelah melakukan proses i'tibar. Ya, kecuali setelah melakukan apa? Proses i'tibar. Kata beliau rahimahullahu taala, wal i'tibaru, ya, wa huwa ayyarwiya Hammad bin Salamah masalan haditha la yutaba'u alaihi, yakni la yutaba'u alaihi dhannan, dugaan awal kita tidak ada mutaba'ahnya. Ya. Jadi hadis Hammad ibn Salamah
meriwayatkan dari Ayyub an Ibnu Sirin an Abi Hurairah. Ini sanad yang masyhur ya. Banyak hadis yang diriwayatkan dengan sanad seperti ini. Hammad an Ayyub an Ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, jadi anggaplah misalnya kita dapatkan sanad ini, Hammad bin Salamah dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah dengan suatu matan hadis. Nah, dari mana kita tahu apakah hadis di depan kita ini, apakah hadisnya Hammad bin Salamah ini memiliki jalan lain atau tidak? Ya, maka hipotesa awal kita adalah bahwa Hammad bin Salamah tidak ada mutabaahnya. Kenapa? Karena itu yang kita dapati. Untuk memastikannya kita harus melakukan i'tibar dengan mengumpulkan jalan-jalan. Maka i'tibar mungkin kalau bahasa yang lebih familiar sekarang adalah takhrij. Ya, takhrij atau istikhraj. Istikhraj itu adalah mengeluarkan hadis-hadis dari tempatnya, dari kitab aslinya dikeluarkan. Itu istikhraj, yakni mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut dikeluarkan dari kitab-kitab aslinya, ya, dari kitab-kitab al-masadir al-asliyahnya. Nah, adapun at-takhrij ini biasanya diitlakkan untuk proses istikhraj yang disertai dengan hukum terhadap hadis. Adapun kalau sekedar kita mengumpulkan jalan-jalan tanpa kita hukumi, itu dinamakan istikhraj atau di sini dikatakan i'tibar. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala. Jadi ini sanad ya, Hammad dari Ayyub an Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Ya, Hammad bin Salamah ma'ruf, Ayyub yakni Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani atau As-Sikhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Kata beliau wal mutabah. Yang dinamakan mutabah itu kalau ayyarwiyahu an Ayyuba ghairu Hammad. Kalau ada rawi lain yang meriwayatkan dari Ayyub kecuali Hammad. Kalau ada rawi lain yang meriwayatkan dari Ayyub selain dari Hammad ibn Salamah, maka dalam hal ini Hammad bin Abi Salamah memiliki mutabah, ya, memiliki mutabah. Kenapa? Karena ternyata ada rawi lain yang meriwayatkan dari Ayyub selain dirinya. Ada rawi lain yang meriwayatkan dari Ayyub selain dirinya. Taib. Taib. Anggaplah Allah alam, saya nggak tahu ya Ayyub ini. Anggaplah misalnya yang satu tabaqat dengan Hammad bin Salamah, dekat-dekatnya mirip-mirip Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid, walaupun sebenarnya Hammad bin Zaid tabaqatnya lebih di atas sedikit. Ya, tapi anggaplah Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Ayyub juga. Meriwayatkan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah. Maka Hammad bin Zaid ini adalah mutabaah bagi Hammad bin Salamah. Ya. Hammad ibn Salamah. Karena dikatakan di sini apa? Wal mutaba'atu, ya, wal mutaba'atu ayyarwiyahu an Ayyuba. Ya. 6. Ada rawi lain yang meriwayatkan dari Ayyub selain Hammad, yakni selain Hammad bin Salamah. Anggaplah misalnya Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Ayyub. Ya. Dari apa? Dari Ayyub, hadis dengan lafaz yang sama. Dengan lafaz yang sama persis. Maka ini dinamakan apa? Al-mutabah. Kata beliau wahiyal mutaba'atu tammah. Ini mutaba'ah yang sempurna. Dikatakan mutaba'ah yang sempurna karena Hammad ibn Zaid meriwayatkan langsung dari gurunya Hammad bin Salamah, yaitu Ayyub. Yani mereka berdua sama-sama meriwayatkan dari Ayyub. Maka Hammad bin Zaid ini merupakan mutaba'ah tammah bagi Hammad bin Salamah. Ya. Dikatakan di sini wahia al-mutaba'atut tammah. Ini mutaba'ah yang tammah. Kalau ada yang tammah berarti ada yang qasirah. Ya, ada yang dinamakan al-mutaba'atul qasirah. Bagaimana itu mutaba'atul qasirah? Kalau misalnya ada rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Sirin selain Ayyub. Ya, meriwayatkan dari Ibnu Sirin selain Ayyub. Perhatikan munculkan di benaknya ya. Jadi ada rawi lain yang meriwayatkan dari Ibnu Sirin selain Ayyub. Jelas? Ya. Jadi anggaplah misalnya tadi kalau kita katakan Hammad bin Zaid, anggaplah Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Ayyub dari Ibnu Sirin, maka Hammad bin Zaid ini mutaba'ah tammah bagi Hammad bin Salamah. Tapi misalnya kalau Hammad bin Zaid meriwayatkan dari rawi yang lain, bukan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin. Nah, jadi ketemunya nanti sanadnya di Ibnu Sirin, bukan ketemu jadi Ayyub. Jadi anggaplah Hammad bin Zaid meriwayatkan dari rawi yang lain, bukan Ayyub,
meriwayatkan dari rawi yang lain dan ketemunya di Ibnu Sirin. Maka Hammad bin Zaid dalam keadaan seperti ini dikatakan mutaba'ah qasirah. Al-mutaba'ah al-qasirah. Kenapa mutaba'ah al-qasirah? Karena mereka berdua beda gurunya, bertemunya tidak di gurunya. Itu yang membedakan, atau itu perbedaan dari al-mutaba'ah at-tammah dengan al-mutaba'ah al-qasirah. Kalau al-mutaba'ah at-tammah apa? Ketemunya di gurunya. Ya, tapi kalau al-mutaba'ah al-qasirah ini ketemunya di atasnya gurunya, di gurunya atau di atasnya lagi. Ini al-mutaba'ah. Summa qala rahimahullahu ta'ala wasyahidu ayyurwa hadithun akharu bima'nahu. Kata beliau, sementara asyahid adalah kalau hadis tersebut diriwayatkan, ya, atau kalau diriwayatkan dari jalan lain yang semakna dengannya. Taib. Apa perbedaan antara mutaba'ah dengan asyahid? Ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang perbedaan antara mutaba'ah dengan syahid. Ya, pendapat yang pertama yang membedakan mutaba'ah dengan syahid adalah dalam masalah matan hadisnya. Ya. Kalau matan hadisnya itu persis sama lafadznya, maka itu dinamakan mutaba'ah. Walaupun dari sahabat yang berbeda. Tapi kalau maknanya walaupun dari sahabat yang berbeda, tapi kalau lafadznya persis sama, maka dinamakan mutaba'ah. Sementara kalau lafadznya berbeda, yakni semakna, walaupun dari sahabat yang sama, tapi kalau tidak persis sama lafadznya, ini dinamakan syahid. Ini dinamakan apa? Asyahid. Jadi pembedaan antara mutaba'ah dengan syahid dari sudut pandang apakah matan hadisnya persis sama atau cuman semakna. Kalau persis sama itu mutaba'ah, tapi kalau semakna itu asyahid. Dan ini pendapat yang pertama yang dipegang di sini oleh siapa? Ibnul Mulaqqin rahimahullah. Kata beliau wasyahidu ayyurwa haditsun akharu bima'nahu. Jadi kalau semakna dinamakan syahid. Kalau sama persis dinamakan mutaba'ah. Ini pendapat yang dipegang oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar, muridnya Ibnul Mulaqqin, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memegang pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Yaitu yang membedakan antara al-mutaba'ah dengan asyahid dari sudut pandang sahabatnya. Kalau jalan lain tersebut masih berasal dari sahabat yang sama, maka dinamakan mutaba'ah. Terserah mau lafadznya persis sama ataukah cuman semakna, yang penting masih dari sahabat yang sama, dinamakan al-mutaba'ah. Namun kalau sudah berasal dari sahabat yang berbeda, terserah mau lafadznya persis sama atau berbeda, selama sahabatnya berbeda, maka ini dinamakan apa? Dinamakan asyahid. Nah, dan ini pendapat yang dipegang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nadhar. Dan diikuti oleh murid beliau As-Sakhawi rahimahullahu taala. Baik, ini perbedaan atau dua pendapat mengenai apa perbedaan antara mutaba'ah dengan asyahid. Maka tentunya dalam keadaan seperti ini tinggal dilihat. Ya, ketika kita membaca takhrij seorang alim, kemudian dia mengatakan ini mutaba'ah, ini syahid, tinggal kita lihat yang mana. Karena yang seperti ini tentunya kadang setiap alim menerapkan sesuai dengan apa yang kuat bagi dia. Ya, semacam misalnya kalau Ibnul Mulaqqin mentakhrij suatu hadis, tentunya apa? Beliau akan menggunakan istilah yang beliau rojihkan, yakni mutaba'ah kalau lafadznya persis sama walaupun sahabat berbeda. Sementara syahid itu kalau maknanya berbeda, maknanya sama walaupun dari sahabat yang sama. Ya, jelas ya? Taib. Ini perbedaan antara al-mutaba'ah dengan syahid. Walaupun yang lebih masyhur adalah apa yang dirojihkan atau apa yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ini yang lebih masyhur di kalangan mutakhirin, di mana al-mutaba'ah dan asyahid perbedaannya adalah dari sisi sahabatnya. Kalau sahabatnya sama, maka dikatakan mutaba'ah. Kalau sahabatnya berbeda, dinamakan asyahid. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa ziyadatu thiqat wal jumhuru ala qabuliha. Nah, ziyadatu thiqat. Yang dimaksud dengan as-thiqat di sini adalah al-maqbul, yakni ziyadatul maqbul. Yang dimaksud dengan as-thiqat di sini mencakup al-hasan, ziyadatu saduq. Ya, ziyadatu as-saduq. Maka kata as-thiqat di sini
Ya, bukan tidak terbatas pada thiqah, tapi juga masuk di dalamnya as-saduq atau yang hasanul hadis. Maka ditakbir dengan ziyadatul maqbul ini mungkin lebih mencakup. Walaupun lebih masyhur dengan nama ziyadatul thiqat. Ya, kemungkinan wallahu alam dikatakan ziyadatul thiqat di sini min babit taglib. Min bab at-taglib. Baik. Apa hukumnya ziyadatul thiqah? Ya. Sebelumnya surah, bagaimana surah gambaran dari ziyadatul thiqah? Gambaran dari ziyadatul thiqah adalah, anggaplah misalnya ada 10 orang perawi thiqah meriwayatkan suatu hadis. Meriwayatkan suatu hadis, dikatakan asal hadis. Dinamakan apa? Asal hadis. Dari 10 orang ini kemudian ada 2 orang di antaranya atau 1 orang. Jadi makanya didatangkan dalam bentuk jamak, ziyadatul thiqat. Ya, bukan ziyadatul thiqah. Karena apa? Karena kadang yang menambah itu kadang 1, kadang 2, kadang 3. Nah, anggaplah jadi dari 10 orang ini, dari 10 orang ini kita ambil 3 saja, ya. Dari 10 orang ini 3 di antaranya menambahkan suatu tambahan lafaz yang tidak ditambahkan oleh 7 orang yang lainnya. Ada tambahan. Ya. Jelas sampai sini ya? Jadi 3 orang ini menambahkan tambahan lafaz yang tidak ditambahkan oleh 7 orang yang lainnya. Nah, maka lafaz tambahan ini dari 3 orang ini yang dinamakan ziyadatus thiqah. Inilah yang dinamakan apa? Ziyadatu as-thiqat. Nah, tambahan dari perawi yang thiqah yang tidak ditambah oleh rawi-rawi thiqah yang lain. Apa hukumnya? Kata beliau rahimahullah, wal jumhuru ala qabuliha wa huwa kama qala. Ya. Kata beliau hukumnya tambahan ini diterima atau tidak? Kata beliau jumhur ulama menerimanya. Jumhur ulama apa? Menerimanya. Misalnya contoh ya. Hadis Ali bin Mushir. Ya, Ali bin Mushir yang meriwayatkan dari Al-A'mash. Ya, semua dalam hadis wulughul kalb itu, jilatan idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. 6. Semua rawi-rawi yang meriwayatkan dari Al-A'mash meriwayatkan dengan lafaz seperti ini. Kemudian Ali bin Mushir sendirian menambahkan tambahan ulahunna biturab, menambahkan tambahan apa? Falyurikhunna. Ya, falyurikhunna, hendaknya apa lafadznya? Falyurikhu, hendaknya dia tumpahkan air dalam bejana, dibuang air dalam bejananya. Ini tambahan Ali bin Mushir. Jelas sampai sini ya? Ya, semua perawi yang lain yang meriwayatkan dari Al-A'mash tidak ada yang menyebutkan lafaz falyurikhu, hendaknya dia buang. Ali bin Mushir sendirian menambahkan tambahan falyurikhu. Nah, dan jumhur ulama mengatakan menerimanya tambahan ini. Contoh lain, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat riwayat Bukhari dan Muslim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardukan zakat fitr, ya, alal hurri wa sa'an min tamar wa sa'an min zabib, dan seterusnya, ya. 6, 1 sa' tamar, 1 sa' syair ya, dan seterusnya. Kemudian dikatakan alal hurri wal abd, kepada orang merdeka dan budak, alal dzakari wal unsa, alal saghiri wal kabir. Ya. Itu asal hadisnya seperti itu. Kemudian Imam Malik rahimahullah menambahkan tambahan minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, di mana perawi-perawi yang lain tidak ada yang menambahkan kalimat minal muslimin, dan ini memberikan pengaruh hukum tentunya. Sama seperti tadi falyurikhu, ketika dikatakan disahihkan riwayatnya, berarti air dalam bejana yang dijilat anjing semuanya najis. Ya, dan itu yang betul ya, najis semuanya, maka dibuang, tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Demikian pula di sini minal muslimin, bagi yang tidak menambah, ya, tidak ada tambahan minal muslimin, ya, bisa jadi dipetik orang kafir juga wajib bayar zakat fitrah. Tapi dengan adanya kalimat minal muslimin, dibatasi yang membayar zakat fitrah hanyalah kaum muslimin, orang kafir tidak. Kan begitu ya. Jadi ada tambahan atau pengaruh hukum. Nah, setelah didapati ternyata bukan cuma Imam Malik yang menambahkan minal muslimin, ada 2 orang rawi yang lain. Ada 2 orang rawi yang lain, kalau nggak salah Abdullah bin Umar Al-Umari, seorang Abdullah bin Umar Al-Umari, ini rawi yang dhaif, dan juga siapa? Bilal, kalau nggak salah Bilal atau Bilal ibn
Nafi, ya, anaknya Nafi Maula bin Umar. Jadi Malik meriwayatkan dari Nafi dari bin Umar. Ya. Semua rawi-rawi selain Imam Malik, ya, tanpa ada tambahan minal muslimin. Dari sini kemudian Imam Malik rahimahullah sebagian ulama meragukan tambahan minal muslimin karena Imam Malik sendiri yang menambahkannya. Ya, cuman masalahnya ini riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat Bukhari Muslim. Kata Ad-Daraqutni rahimahullah, seandainya bukan karena haibah Bukhari Muslim, maka ini tambahan ada bermasalah bagi saya karena Imam Malik sendiri yang menambahkan minal muslimin di mana yang lain tidak ada yang menambahkan. Namun belakangan terbukti amalannya Bukhari Muslim benar dengan memasukkan ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Yaitu apa? Ternyata Imam Malik punya mutabaah 2 orang. Tapi tetap saja mereka Imam Malik tambah 2 orang bertiga tetap kalah banyak dibandingkan yang tidak menambah. Namun bersamaan dengan itu para ulama tetap menerima minal muslimin ini. Ya, minal muslimin. Jelas ya? Taib, ini contoh ziyaratus thiqat. Kata beliau wal jumhur ala qabuliha. Ya, jumhur menerimanya. Menerima ziyaratus thiqah secara mutlak. Kenapa? Karena sebagaimana seorang perawi thiqah ketika dia sendirian meriwayatkan hadis, ini namanya tafarrudut thiqah. Seorang rawi yang thiqah sendirian meriwayatkan hadis, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dia. Kata jumhur ulama, sebagaimana tafarrud thiqah diterima, maka apa masalahnya kita menolak ziyaratus thiqat? Ya, sama saja ketika dia menambahkan suatu lafaz yang tidak ditambahkan oleh rawi yang lain, itu sama saja dia bersendirian dengan lafaz tambahan tersebut. Dan ketika seorang rawi thiqah bersendirian meriwayatkan hadis, kita terima, baik ketika dia betul-betul sendirian maupun ketika ada yang lain bersamanya, cuman dia menambahkan tambahan tersebut. Jadi tidak ada bedanya antara dia tafarrud thiqah dengan ziyaratus thiqah, kata jumhur al ulama. Karena itulah diterima. Baik, ini pendapat jumhur al ulama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, menjelaskan bahwa kalau kita melihat amalan para ulama al-mutaqaddimin dari kalangan ahlun nuqad, ya, dari kalangan nuqad al-hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ad-Daraqutni dan selainnya, menunjukkan bahwa amalan mereka tidak menerima ziyaratus thiqah secara mutlak, melainkan mereka berputar di atas qarinah, yakni mentarjih, melihat. Mereka mengatakan begini, kalau ada seorang rawi thiqah menambah, maka butuh kita lihat yang mana yang lebih kuat, yang menambah atau yang tidak menambah. Ya. Kalau ternyata yang tidak menambah lebih kuat dibandingkan yang menambah, ya, yang tidak menambah lebih kuat, lebih rojih dibandingkan yang menambah, yakni lebih rojih dari sisi apa? Jumlah, misalnya 10/3 tadi, misalnya, atau lebih rojih dari sisi hifz, dari sisi hafalan, ya, lebih rojih dari sisi hafalan, maka yang seperti ini tambahannya tidak diterima, tambahannya ditolak, dikarenakan yang tidak menambah lebih kuat, lebih rojih dari sisi jumlah ataukah lebih rojih dari sisi dhabt, ya, lebih kuat yang tidak menambah dibandingkan yang menambah, maka tambahan tersebut ditolak. Sebaliknya, kalau yang menambah itu lebih rojih dibandingkan yang tidak menambah, yang menambah itu lebih rojih dibandingkan yang tidak menambah, lebih rojih baik dari sisi adat, jumlah perawinya lebih banyak yang menambah, ataukah lebih rojih dari sisi dhabt, mungkin jumlah dia kalah banyak, 3 lawan 1, tapi yang 3 ini soduk, sementara yang 1 sendirian ini thiqatun thiqah misalnya, derajatnya tinggi, ya, maka yang seperti ini diterima tambahannya. Jadi amalan para ulama, ya, al-muhaqqiqin dalam hal ini, ahlun nuqat, ahli ilal, mereka tidak menerima ziyaratus thiqah secara mutlak dan juga tidak menolak ziyaratus thiqah secara mutlak, melainkan mereka melihat qara'in yang ada, yang mana yang lebih rojih, mereka mentarjih yang mana yang lebih rojih, apakah yang menambah atau yang tidak menambah. Jelas sampai sini, dan ini perkara yang sulit, ya. Ya, perkara yang sulit. Karena itulah mungkin akan muncul pertanyaan. Kita bagi yang baru-baru belajar ini mungkin agak sulit untuk mentarjih. Sulit bagi kita untuk melihat yang mana lebih rojih, mana yang kurang kuat, mana yang lebih kuat dan semacamnya. Ya. Dan kaidah yang dipegang oleh ulama mutaqaddimin atau ulama an-nuqat yang kita sebutkan tadi, itu jadinya tidak ada kaidah baku, tidak ada kaidah yang tetap. Kenapa? Karena kadang diterima, kadang ditolak, kadang diterima, kadang ditolak. Tergantung yang mana lebih rojih.
Dan untuk merujihkan antara satu jalan dengan jalan lain ini bukan perkara yang mudah bagi seorang mubtadi'in. Bukan perkara yang mudah bagi seorang pemula. Ya. Karena itulah bagi seorang pemula ada baiknya dia beramal dengan mazhab jumhur ulama. Ya, ada baiknya dia beramal dengan mazhab jumhur ulama sampai ketika dia sudah kokoh, sudah kuat, dia sudah punya malakah, barulah dia dan dia sudah mampu mentarjih, barulah dia mentarjih antara riwayat. Ya. Karena itulah seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullahu taala mewasiatkan atau menasihati ya bahwa ada baiknya seorang pemula dalam menyikapi ziyaratus thiqah dia beramal dengan qaulnya jumhur. Qaulnya apa? Jumhur. Yani setiap kali dapat tambahan thiqah diterima. Setiap kali dapat tambahan thiqah diterima saja dulu. Itu kaidahnya jumhur. Ya. Sampai dia sudah terbiasa melihat, membandingkan, dia sudah punya malakah, barulah dia beramal dengan amalannya para ulama ahli nuqat dengan mentarjih riwayat. Ya, ini sama seperti bagi orang yang belajar fikih. Bagi yang belajar fikih bukan saatnya mereka di awal-awal belajar langsung mentarjih ini yang roji dan seterusnya. Ya, karena roji itu sifatnya kadang goir mundhabit. Goir mundhabit yakni dari sudut pandang ya orang tersebut kadang pakai kaidah ini di sini, kadang pakai kaidah itu di situ. Jadinya bagi pemula kurang bagus kalau langsung mempelajari fikih dengan metode tarjih. Yang aula adalah dia mengikuti mazhab tertentu dulu dalam belajar fikih sampai ketika dia sudah punya malakah untuk mentarjih, silakan dia mentarjih, tidak ada masalah. Tapi untuk awal dia komitmen di atas satu mazhab terlebih dahulu. Demikian pula dalam mustalahul hadis. Dia komitmen dengan mazhab jumhur dulu. Ya, karena untuk mengamalkan mazhabnya ahli nuqat itu perkara yang berat. Untuk awal-awal dia langsung disuruh mentarjih itu perkara yang berat. Ujung-ujungnya kan taklid juga akhirnya. Ya, maka mending taklid kepada jumhur. Mending taklid kepada jumhur ulama dalam masalah ini, jumhur muhaddisin yang menerima ziyaratus thiqat secara apa? Secara mutlak. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan ini nasihat yang sangat bagus dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullahu taala bagi pemula dalam belajar al-hadis, mustalahul hadis. Yani ketika ada mazhab di situ, kamu pegang salah satu mazhab yang ada, dan yang baik adalah berpegang dengan mazhab jumhur al-ulama dalam masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Summa qala rahimahullahu taala wal mazidu fi muttasilil asanid wa huwa ayyuzada fil isnadi rajulun fa aktsaru ghalatan. Naam. Kata beliau rahimahullahu taala al-mazidu fi muttasilil asanid. Al-mazid fi muttasilil asanid, tambahan perawi pada sanad yang sudah bersambung. Nah, itu dhaif. Tambahan itu tidak boleh diterima. Tambahan itu ditolak. Kenapa? Karena ini sanad sudah bersambung, kok tiba-tiba ada lagi muncul sanad, ada muncul rawi di tengah-tengah ini. Padahal ini sanad sudah bersambung. Ya. Maka al-mazid fi muttasilil asanid itu min qabili ad-dhaif, masuk dalam kategori sanad-sanad yang dhaif. Al-mazidu fi muttasilil asanid. 6. Kata beliau wujudnya surahnya al-mazidu fi muttasilil asanid, kata beliau wa huwa ayyuzada fil isnadi rajulun fa aksar, yaitu ditambahkan dalam sanad ada seorang, ditambahkan satu perawi atau lebih. Tapi apa? Ghalaton, ditambahkan karena salah hafal, murni karena kesalahan. Baik. Khulasah dalam al-mazid fi muttasil asanid. Kita katakan al-mazid fi muttasil asanid itu min qabili al-mardud. Min qabili apa? Al-mardud. Kenapa? Karena tambahan rawi di tengah-tengah sanad ini tambahannya karena ghalat, murni karena salah hafal. Kenapa kita pastikan salah hafal? Karena ini sanad sudah bersambung. Kenapa lagi ada orang ini di sini? Baik. Kesimpulan suatu sanad dikatakan al-mazidu fi muttasil asanid, atau seorang rawi dalam sanad itu bisa dihukumi mazid fi muttasil asanid. Ini tambahan ini. Ini rawi ini tambahan. Mau satu, mau dua, terserah. Ya. Dikatakan di sini rajulun fa aksar. 6. Sekarang kita berbicara rajul saja dulu, satu perawi. Ada satu rawi muncul, misalnya saya gambarkan, dibayangkan di benaknya saja ya. Misalnya kita dapati di suatu sanad rawi A dari rawi B. Ya. Kemudian kita dapati di jalan lain hadis ini ada muncul C di tengah-tengahnya. A dari C dari B. Saya ulangi.
Di satu sanad A dari B. Ini orangnya sama, A dengan B. Di sini A dengan B sama juga orangnya, ya. Tapi di tengah-tengahnya muncul C. Muncul apa? Muncul C. Nah, masalahnya C ini benar nggak ada ini? Ya. Benar nggak tambahan ini? Kalau tambahan C ini kita terima, berarti A dengan B ini munqati. Buktinya apa? Ada C di antaranya. Kan begitu ya? Ya, tapi sekarang kita berbicara masalah al-mazid fi muttasil asanid dulu. Jadi A meriwayatkan dari B, di jalan lain ditemukan A, C, B. A dari C dari B. Baik. C ini dihukumi al-mazid fi muttasil asanid dengan dua syarat. Ya. C ini dihukumi al-mazid fi muttasil asanid dengan dua syarat. Syarat yang pertama yang tidak menambah, ya. Jadi misalnya seperti ini ya. A dari B. A dari B. 6. Di riwayat lain A dari C dari B. Di sini murid-muridnya A berbeda ini. Murid-muridnya apa? Murid-muridnya A berbeda. 6. Murid-muridnya A berbeda. Anggaplah misalnya meriwayatkan dari A ini 10 orang. Meriwayatkan dari A ini 10 orang. 6. Dari 10 orang ini 3 orang. Perhatikan, dari 10 orang ini 3 orang yang meriwayatkan dari B, dari A, dari C, dari B. 3 orang meriwayatkan dari A, dari C, dari B. Sementara 7 orang yang lain meriwayatkan langsung A dari B. Langsung A dari B. Jelas sampai sini? Syarat yang pertama, C dihukumi muttasil asanid kalau yang tidak menambah lebih kuat dibandingkan yang menambah. Yang tidak menambah perawi lebih kuat dibandingkan yang menambah. Maka di sini 7 orang tidak menambah C di dalam sanad. 3 orang menambahkan C dalam sanad. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, si A itu menggunakan sigoh ada yang yusarrihu bis sama. A mengatakan haddasana B, akhbarona B, sami'tu B misalnya. Ya. Maka kapan dia menggunakan at-tahdits bis sama seperti itu, maka fix C ini pasti al-mazid fi muttasil asanid. Fix ini si C ini mazid fi muttasil asanid. Salah ini. Ini sanad sudah bersambung A dengan B. Ini C muncul salah. Tidak benar ini C. Jadi saya ulangi. Ketika kita dapati A dari B, kemudian A dari C dari B, maka C ini fix dianggap dia mazid fi muttasil asanid dengan dua syarat. Syarat yang pertama, yang tidak menambah C dari murid-muridnya A itu lebih kuat dibandingkan yang menambah. Misalnya 7 yang meriwayatkan dari A dari B langsung, dan 3 meriwayatkan dari A dari C dari B. Jadi 3 orang yang menambah, 7 orang yang tidak menambah perawi. Syarat yang pertama terpenuhi. Yang tidak menambah lebih kuat dibandingkan yang menambah. Syarat yang kedua, si A mengatakan haddasana B atau sami'tu B atau akhbarna B. Ya, maka yang seperti ini fix C ini al-mazid fi muttasil asanid. Jelas ya? Jadi saya ulangi, al-mazid fi muttasil asanid ya, itu atau sebuah tambahan perawi di dalam sanad, tambahan perawi di tengah sanad, nanti dikatakan mazid fi muttasil asanid dengan dua syarat. Syarat yang pertama, yang tidak menambah lebih kuat, lebih rojih dibandingkan yang menambah. Ya, yang tidak menambah lebih rojih dibandingkan yang menambah. Baik lebih rojih dari sisi jumlah maupun lebih rojih dari sisi bobot hafalannya. Taib, yang tidak menambah lebih rojih dibandingkan yang menambah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyusarriha bis sama fi maudhi az-ziyadah. Ya. Ditasrih bis sama di tempat tambahan. Sekarang tadi A dari B, A dari C dari B. Di mana letak tambahannya? Setelah A. Nah, kita lihat A ini meriwayatkan dari B pakai apa? Oh, pakai haddasana. Sudah, syarat yang kedua terpenuhi. Pakai akhbarna, syarat kedua terpenuhi. Pakai sami'tu, pakai amba'na, syarat yang kedua terpenuhi. Syarat yang kedua apa? Terpenuhi. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau A pakai mengatakan haddasana B, A mengatakan haddasana B, dan murid-muridnya A lebih banyak yang meriwayatkan tanpa tambahan, maka fix C ini adalah al-mazid fi muttasilil asanid. Jelas ya? Ini dua syarat yang perlu diperhatikan.
Taib, kalau kita mau kembangkan misalnya masalahnya. Ya. Sekarang anggaplah bagaimana kalau misalnya syarat yang pertama tidak terpenuhi. Syarat yang pertama tidak terpenuhi. Misalnya kasusnya sama kayak tadi. A berkata haddasana B. A berkata haddasana B. Jelas sampai sini? Tapi kemudian apa? A meriwayatkan dari B dari C menggunakan an fulan A, an B, an C. Kan begitu. Tapi yang menambah ini jumlahnya lebih banyak, lebih kuat dibandingkan yang tidak menambah. Anggaplah yang tidak menambah 3 orang, justru yang menambah 7 orang. Berarti apa? Syarat yang pertama tidak terpenuhi. Oke, syarat yang kedua terpenuhi. A pakai dari B pakai haddasana. Tapi syarat yang pertama tidak terpenuhi. Kenapa? Dalam hal ini yang menambah rawi C lebih banyak dibandingkan yang tidak menambah. Maka yang seperti ini tidak boleh kita katakan C ini mazid fi muttasil asanid. Enggak boleh. Kenapa? Enggak terpenuhi syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi yang tidak menambah lebih banyak, lebih kuat dibandingkan yang menambah. Nah, di sini kasusnya yang menambah C lebih banyak dibandingkan yang tidak menambah. 7 lawan 3 misalnya. Maka C tidak boleh kita katakan al-mazid fi muttasil asanid. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau dia bukan mazid fi muttasil asanid, kalau begitu apa namanya? Mana yang benar di sini? Apakah A dari B ataukah A dari C dari B? C ini kita terima atau tidak? Jawabannya kata para ulama, ini secara teori asal ya, secara teori asalnya, kaidah asalnya C diterima. C diterima. Kita terima C. Iya. Kita mengatakan bahwa ini hadis diriwayatkan dari 2 jalan. Diriwayatkan dari 2 jalan. Jelas sampai sini ya? Ya. Kita bisa bahasakan begini. Dulunya si A ini meriwayatkan dari si B pakai perantaraan C dulunya. Tapi kemudian belakangan dia mendapatkan sanad, dia meringkas jarak dengan mengejar sanad yang Ali, dia langsung ke B. Ya, kita bisa katakan seperti itu. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Yang jelas C ini tidak salah karena dia bukan mazid fi muttasil asanid. C ini ditetapkan adanya dalam sanad. Kenapa? Karena yang menambah lebih banyak dibandingkan yang tidak menambah. Baik, jadi kalau syarat yang pertama tidak terpenuhi, maka C nggak boleh dikatakan mazid fi muttasil asanid. Konsekuensinya dia harus diterima. Dan kalau dia diterima, bagaimana mengompromikannya dengan yang tidak ada C di situ? Kita katakan asalnya dia pakai perantara, kemudian belakangan dia potong sanadnya, mencari sanad yang tinggi, langsung ke B. Kita bisa katakan seperti itu. Bagaimana kalau syarat yang pertama terpenuhi, syarat yang kedua tidak terpenuhi? Contoh. Syarat yang pertama berarti yang tidak menambah lebih banyak. Ya, yang meriwayatkan A dari B 7 orang. A dari C dari B 3 orang. Syarat yang kedua tadi apa? Si A harus pakai sigo tasrih bisama. Nah, sekarang tidak terpenuhi. A pakai an dari B. Ya. A pakai an dari B. Jadi 7 orang meriwayatkan dari A an B, an B. Jelas sampai sini? Sementara 3 orang meriwayatkan dari A, dari C, dari B. Ya. Dari C dari B. 6. Maka di sini apa namanya? Ketika si 3 orang ini meriwayatkan dari A misalnya, kemudian mengatakan haddasana C qala haddasana B. Ya, jadi sigo tahdits bersamanya di sini di C ini. A mengatakan haddasana C, haddasana B. Maka kita katakan di sini besar kemungkinan sanad A dengan B ini munqati, terputus karena dia pakai an. Sementara di jalan lain ini dia pakai haddasana. Walaupun cuma 3 orang tapi dia yusarrihu bisama. Yusarrihu bisama. Iya. Ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Ada juga kemungkinan ya tetap disalahkan karena dia 3 orang menyelisih 7 orang. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi yang jelas ini C tidak bisa dikatakan al-mazid fi muttasil asanid karena tidak memenuhi syarat. Jelas sampai sini ya? Nah, apalagi kalau yang menambah ternyata lebih banyak, dibandingkan yang tidak menambah, dan ini keadaan yang ketiga tidak terpenuhi dua-duanya. Keadaan yang ketiga tidak terpenuhi dua-duanya syaratnya, di mana ternyata yang menambah lebih banyak dibandingkan yang tidak menambah, dan si A pakai an. Maka di sini fix itu A dari B munqati. Itu fix 100%. A dari B munqati. Kenapa? Karena yang menambah lebih banyak, dia 7 orang. Dan A juga pakai an anah. Ya, maka fix A dari B ini munqati.
Jelas ya? Kalau tidak terpenuhi dua syaratnya, maka fix ada ribah munqati. Ya, yang C yang diambil, riwayat yang menambah yang diambil. Baik. Ini kesimpulan berkenaan dengan al-mazid fi muttasilil asanid. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Summa qala rahimahullahu taala wa sifatur rawi wa huwa al-adlu ad-dhabitu wa yadkhulu fihi ma'rifatul jarhi wat ta'dili wa bayanu sinni as-sama'i wa huwa at-tamyizu wa yahsulu lahu fi khamsin ghaliba wa kayfiyatus sama'i wat tahammuli wa kitabatul hadithi wa huwa jaizun ijma'a wa tusraful himmatu ila dhabtiha. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, pembahasan berikutnya adalah sifatur rawi, sifat-sifat seorang perawi. Yani maksudnya sifatur rawi al-maqbul. Bagaimana sifat-sifat seorang perawi yang diterima riwayatnya? Kata beliau sifatnya adalah al-adlu ad-dhabit. Al-adlu ad-dhabit. 6. Ini sudah kita paparkan di awal ketika menjelaskan hadis sahih, ya kan? Bahwa rawi thiqah adalah al-adlu at-tamud dhabat. Al-adlu tamud dhabat. Seorang perawi dikatakan adil kalau memenuhi 5 syarat. Baik, sudah berlalu Islam, al-bulugh, al-aql, kemudian apa? Al-Islam, al-bulugh, al-aql, ghairu fasik dan ghairu makhrumil muru'ah. Itu dikatakan rawi yang adil. Sementara dhabat ada 2 jenis dhabat ya, ada dhabtus sadar dan ada dhabtu al-kitab. Ada dhabtus sadar dan ada dhabtu al-kitab. Nah, seorang perawi kapan dia memiliki adalah dan dhabat yang tam, maka dikatakan dia thiqah. Dan kapan ada seorang perawi yang memiliki adalah namun dhabatnya itu qasir, dhabatnya qasir, maka dikatakan dia saduq atau hasanul hadis. Kapan ada seorang perawi yang adil namun dhabatnya itu naqis, kurang, ya, lemah, maka dikatakan dia dhaiful hadis atau sayyi'ul hifzi dan semacamnya. Baik. Jadi dikatakan di sini sifatul rawi al-adlu wad-dhabit. Bagaimana caranya mengetahui seorang perawi itu adil dengan dhabit? Kata beliau wa yadkhulu fihi ma'rifatul jarhi wat ta'dil. Ya, dengan mengetahui apa namanya masalah jarh wa ta'dil di sini. 6. Di mana kita merujuk kepada buku-buku jarh wa ta'dil. Karena para ulama al-mutaqaddimin itu sudah selesai membahas semua perawi. Tidak ada perawi yang belum dibahas oleh para ulama. Setidaknya kalau bagi kita orang-orang belakangan, ya, jadi perhatikan kan, kalau ada seorang perawi adalahnya dengan dhabatnya tidak jelas, itu dinamakan majhul, kan begitu? Dinamakan apa? Al-majhul. Baik. Dinamakan majhul. Dan tentunya yang boleh menentukan rawi majhul ini adalah ulama terdahulu. Karena ittilaq mereka sudah luas. Ya, pengetahuan mereka luas terhadap perawi, maka kalau ada perawi mereka nggak kenal, ya fix, ya. 6. Afwan, bentar. Ya. Afwan, habis baterainya. 6. Jadi kalau ada perawi yang mereka tidak kenal, maka itu majhul. Adapun bagi kita rawi-rawi, bagi orang-orang belakangan, betapapun alimnya dia untuk orang-orang belakangan seperti kita ini di zaman-zaman belakangan, kalau ada perawi mereka tidak kenali, mereka nggak dapat biografinya, selayaknya dia mengatakan lam aqif ala tarjamatih, saya tidak mendapati biografinya, atau dia mengatakan la a'rifu, saya nggak kenal dia. Ya, adapun mengatakan dia majhul, ini selayaknya yang mengatakannya hanyalah para ulama mutaqaddimin yang memang sudah keliling semuanya pengetahuan terhadap perawi, dan ketika dia tidak kenal majhul. Adapun kita ketika kita tidak mengetahuinya, itu biasanya kebanyakannya murni karena memang kurang referensi dan kurang pengetahuan. Jangan sampai kita mengatakan majhul ternyata ulama terdahulu kenal. Maka selayaknya kita mengatakan la a'rifuhu, ya, dan itu tidak ada masalah kita jadikan sebagai patokan menghukumi hadis. Yani kita tidak tahu, kita nggak kenal, kita nggak dapat biografinya. Adapun mengatakan majhul, maka ini selayaknya kita terbatas dengan rawi-rawi yang dikatakan majhul oleh para ulama terdahulu. Taib. Jadi merujuk kepada buku-buku jarh wa ta'dil dan juga tentunya mempelajari ahkam jarh wa ta'dil. Ini juga penting, dan di sini sekedar isyarat saja. Karena jarh wa ta'dil ini salah satu ilmu yang
yang pelik ya, yang rumit ya di dalamnya. Nah, karena tidak selamanya para ulama itu sepakat dalam menjarah perawi atau mentakdir seorang perawi. Kalau mereka sepakat, ya al-amru sahal, ya mudah kalau begitu. Tapi yang muskil adalah ketika mereka khilaf dalam menghukumi perawi. Sebagian mentakdil dan sebagian apa? Sebagian menjarah. Ya, ikhtilaful jarhi wa ta'dil inilah yang dipelajari, setidaknya yang dipelajari secara umum yang paling penting dalam jarh wa ta'dil. Nah, di mana ikhtilaf al-jarh wa ta'dil terkadang berasal dari dua orang imam yang berbeda. Misalnya Abu Hatim mengatakan saduq, ya, sementara Nam Al-Bukhari mengatakan dhaif misalnya. Atau kadang berasal dari imam yang sama. Misalnya Imam Yahya bin Ma'in di satu waktu ditanya dia tentang si fulan, dia mengatakan fulan thiqah. Ya, kemudian di kali lain ditanya bagaimana fulan, dikatakan dia dhaif. Ini kan zahirnya kontradiksi dari seorang imam. Ya, dari seorang imam. Maka ini juga dipelajari dalam ilmu jarh wa ta'dil. Di sini sekedar isyarat saja. Wa bayanu sinnis sama'i wa huwa tamyiz. Kemudian penjelasan mengenai usia minimal seorang syah samanya. Ya, kapan usia minimal seorang syah samanya ketika mendengar hadis? Kata beliau wa huwa tamyiz. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama patokannya adalah tamyiz. Wa yahsulu lahu fi khamsi ghaliban. Biasanya pada umur 5 tahun. Biasanya pada umur 5 tahun. Dan ini pendapat jumhur ulama bahwa minimal samanya seorang anak dianggap syah samanya kalau dia sudah berumur 5 tahun. Artinya kalau dia misalnya ada seorang anak umur 4 tahun datang ke majelis sama, apakah dianggap syah samanya? Kata para ulama tidak dianggap syah samanya karena dia belum mumayyiz, dia belum usia 5 tahun. Ya, kalau si guru memberikan ijazah maka dia meriwayatkan dengan ijazah. Adapun sama enggak syah karena dia masih berusia 4 tahun. Jumhur ulama menjadikan usia 5 tahun sebagai patokan. Walaupun seperti kata Imam Nawawi yang dipilih oleh para muhaqqiqun adalah patokannya bukan umur tapi tamyiz. Apa itu tamyiz? Seorang anak dikatakan tamyiz, kata beliau idza kana yuhsinu, idza kana yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Anak kecil kalau dia yafhamul khitab, memahami ucapan yang diucapkan kepadanya, yang dilontarkan kepadanya, wa yaruddul jawab, dan dia bisa menjawab nyambung, ya, bukan menjawab dengan baik, ya, karena anak kecil juga kadang menjawab tapi tidak benar. Jadi yang penting nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa, kan begitu. Itu tidak nyambung kalau begitu. Jadi wa yaruddul jawab, yakni dia nyambung jawabannya, maka seperti itu dia tamyiz. Mau umur 5 tahun, bahkan walaupun umur 4 tahun. Ma'ruf dalam sirah nabawiyah, kan, dalam sirah nabawiyah bahwa Nabi SAW usia 4 tahun itu sudah mengembala kambing. 4 tahun mengembala kambing, itu jelas mumayyiz. Ya, karena anak mumayyiz tidak bisa mengembala kambing, gimana caranya? Jelas ya? Maka patokannya adalah tamyiz, bukan usia. Namun memang kebanyakannya usia mumayyiz itu nanti kalau sudah 5 tahun. Makanya Ibnul Mulakin mengatakan ghaliban. Beliau tidak memastikan juga, cuman kebanyakannya memang 5 tahun. Mereka berdalilkan dengan kisah Mahmud ibn Labid, di mana beliau sudah mengakali majjaha Rasulullah SAW min fihi, di mana Nabi SAW menyemburkan air ke dia, ke Mahmud ibn Labid ini dari timba yang beliau ambil, air yang beliau ambil dari timba kemudian disemprotkan kepada Mahmud bin Labid, dan kata beliau, saya mengakali, saya ingat kejadian itu. Waktu itu saya berusia 5 tahun. Ya, saya berusia 5 tahun dan beliau sudah mengingat kejadian tersebut. Maka menunjukkan tahammul samanya seorang anak yang sudah mumayyiz, ya, itu syah, dan diberikan di sini dikatakan ghaliban 5 tahun berdasarkan hadisnya Mahmud ibn Labid. Kemudian qala rahimahullah wa kaifiyatus sama' wa tahammul. Ya, bagaimana kaifiyat sama' wa tahammul akan dijelaskan pada poin berikutnya oleh Ibnu Mulakin rahimahullahu taala, ya, bentuk-bentuk tahammul, ya, bentuk-bentuk tahammul. Baik. Summa qala rahimahullahu taala wa kitabatul hadithi wa huwa jaizun ijma' wa tusraful himmatu ila dhabtihi. Masalah berikutnya. Ini kaifiyatu apa tadi? Kaifiyatus sama' wa tahammul akan dibahas, ya, di poin yang ke-38. Ya, bagaimana turuk tahammul yang sahihah. Nah,
Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa kitabatul hadis wa huwa jaizun ijma'a. Ya, menulis hadis nabawi dan hukumnya boleh secara ijma'. Di awal-awal Islam terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la taktubu anni siwal Qur'an. Jangan menulis dari saya selain Quran. Itu di awal-awal Islam. Ketika dikhawatirkan sunnah atau Al-Quran nanti tercampur dengan hadis, ya, dan adanya kekhawatiran nanti orang lebih fokus kepada hadis dibandingkan Al-Quran, maka Nabi SAW melarang untuk menulis Al-Quran, ya. Namun ketika sudah jelas batasan-batasannya, sudah jelas patokan-patokannya antara Quran dan Sunnah, dan himmahnya para sahabat juga mengarah kepada Al-Quran lebih besar, ya, ketika itu dibandingkan kepada Sunnah Nabi SAW, yakni dalam artian perhatiannya, ya, perhatiannya, maka Nabi SAW kemudian membolehkan untuk menulis, ya. Dan sudah warid beliau SAW mengirim surat kepada Hakim bin Hizam, ya, Hakim bin Hizam. Kemudian beliau SAW juga pernah menyuruh mengirimkan surat atau menyuruh Sariyah untuk memberikan surat kepada Sariyah, kepada pimpinan kepada pasukan. Beliau mengatakan, ini kitab saya ini jangan kamu buka kecuali kamu sudah sampai di tempat ini dan itu, baru kamu buka, baru kamu baca. Ini juga menunjukkan beliau menulis. Dan juga dalam Hajjatul Wada ketika beliau berkhutbah panjang lebar, ya, ada seorang sahabat dari Yaman namanya Abu Syah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah uktubuli, ya Rasulullah tuliskan kepadaku materi khutbah yang disampaikan tadi di Arafah. Maka Nabi SAW bersabda, uktubuli Abi Syah, tuliskan isi khutbah tadi kepada Abu Syah. Nah, maka belakangan Nabi SAW membolehkannya, ya. Dan karena itulah di sini Ibnu Mulaqqin rahimahullah mengatakan wa huwa jaizun ijma'a. Menulis hadis itu boleh secara ijma' berdasarkan amalan semua ulama, ya, dan takrir dari para ulama. Wa tusraful himmatu ila dhabtihi, dan selayaknya usaha yang keras itu diarahkan untuk mendobat, yakni memperbaiki cara penulisannya, memperbaiki cara menulisnya, ya. Jangan sampai ada yang terjadi tahrif, terjadi tashif, terjadi hal-hal yang keliru dalam menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya himmah itu diarahkan dalam mendobat hadis. Jadi bukan sekedar menyalin, bukan sekedar menulis hadis, tapi mendobat, ya, mendobat, menjaga dengan baik penulisannya sehingga tidak terjadi tahrif dalam penulisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini dulu. Insyaallah taala penjelasan berikutnya berkenaan dengan turuk at-tahammul yang 8. Beliau menyebutkan 8 turuk tahammul yang sahihah. Nah, nakti bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.